Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini adalah video tutorial bagaimana cara kita menjalankan live streaming dari sewalive.com atau rental streaming by Imam Januar. Yang pertama, teman-teman masukkan dahulu IP yang sudah diberikan oleh admin ya di laman website. Ini website baik itu di browser laptop, PC ataupun di handphone sama ya. Jadi pastikan lamannya diisi http ya // dan IP dan portnya yang berapa kita enter aja. Nanti kita diarahkan untuk memasukkan username dan password. Silahkan menggunakan yang sudah diberikan oleh admin. Lalu ingat saya dan login. Nah, ini adalah tampilan untuk, dan di sini boleh kita simpan ya teman-teman ya, biar tidak usah gonta-ganti ini ya. Jadi di sini tampilan dari dashboard untuk streamingnya. Nah, ini adalah alat untuk memutar video kita yang sudah tidak usah menggunakan RDP. Jadi kita cukup aksesnya melalui browser, baik itu Chrome, Mozilla ataupun lainnya. Yang terpenting di sini menggunakan HTTP ya. Jadi di sini hanya menggunakan IP dan ini adalah tampilan dashboardnya. Lalu untuk cara menggunakannya, pertama-tama ya teman-teman harus memasukkan filenya dulu. Jadi filenya di sini kita menggunakan bantuan Google Drive sebagai penyimpanan awan. Ya. Jadi pastikan teman-teman di sini file yang dibuat itu sudah menggunakan editan yang sesuai disarankan di website, yaitu menggunakan encoder H264 ya, dan gunakan CBR. Kalau menggunakan CapCut mobile atau handphone, baiknya di render ulang menggunakan VN. Lalu teman-teman setelah diedit, nah tinggal diunggah melalui Google Drive di sini, upload file sampai benar-benar selesai, maka file kita akan ada di Google Drive, baik itu dari handphone ataupun dari PC kita. Kemudian setelah kita terunggah ke dalam Google Drive, kita tinggal menyalin dari link URL drive kita dari file tersebut. Nah, caranya di titik 3 di sini ya. Kalau di handphone sama juga, jangan lupa nanti di bagian kelola akses atau bagikan di sini, biasanya standarnya adalah kita masih dibatasi ya. Jangan lupa diubah menjadi siapa saja. Yang di handphone melalui aplikasi, klik kelola akses, lalu ubah kepemilikan itu dari pribadi menjadi siapa saja ya. Lalu kita salin linknya, ini formatnya MP4 supaya stabil, kita salin linknya dan kita masuk pada dashboard tadi di bagian berkas video di sini, dan teman-teman tempelkan saja di sini ya. Tempelkan lalu kita klik download. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi ini tidak memakan kuota teman-teman, tetapi di sini sudah menggunakan dari kuota si server tadi. Nah, ini sudah kita berhasil. Nah, filenya ada di bawah, kita bisa mengedit namanya atau kita pratinjau untuk memastikan file tersebut sudah benar atau tidak. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam server kita. Jadi tampilannya ini tampilan desktop. Jadi kalau di handphone lebih ramping ya, itu sama saja cara penggunaannya. Jadi kalau mau memindahkan file dari Google Drive tadi, pastikan di sini sudah diganti menjadi siapa saja. Kalau di handphone dikelola akses, teman-teman ubah menjadi kepemilikan jadi siapa saja, lalu tinggal pastekan di bagian sini dan di download. Kemudian cara untuk melakukan live streamingnya, ya silakan teman-teman buat tugas. Nah di sini buat tugas live, ya. Bisa di sini atau tanda plus di sini. Nah di sini hanya untuk memastikan nama tugas kita aja ya. Contohnya live 1 ya, live 1 supaya tidak lupa. Pilih filenya. Nah file yang sudah kita masukkan silahkan sesuai. Kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan stream key ya, kalau istilahnya ini adalah kabel yang menuju ke YouTube kita. Nah cara buat stream key-nya ini adalah di
halaman YouTube studio kita. Ya, pastikan teman-teman sudah membuka halaman studio YouTube-nya. Ya, contoh seperti ini. Jadi di bagian left ya, kalau misalkan teman-teman pertama kali nge-live biasanya akan muncul seperti ini. Ya, pilih yang nanti seperti ini ya, klik nanti, lalu pilih yang di bawah software untuk streaming. Nah, diklik seperti ini, lalu teman-teman tinggal klik jadwalkan streaming. Klik jadwalkan. Nah, silahkan nanti buat ya, silahkan dibuat judul-judulnya sesuai dengan konten yang teman-teman gunakan. Nah, kalau yang tadi ini tidak ada judul ketika kita klik, nah di sini langsung diarahkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah pernah melakukan yang namanya live streaming, biasanya akan muncul bekas atau yang pernah digunakan. Nah, apakah ini bisa digunakan kembali? Kalau dari YouTube itu sangat boleh ya, karena di sini Anda dapat menyalin. Jadi banyak pertanyaan, Mas, filenya boleh nggak digunakan lagi? Kalau dari aturan ini boleh, dan saya sudah mempraktekkan sudah lebih dari 3 tahun dengan file yang sama. Selama konten tidak melanggar dan audien masih suka, ya boleh-boleh saja kita menggunakan dari yang bekas tadi. Atau teman-teman tinggal klik buat baru, silahkan masukkan judul-judulnya. Ya, judulnya misalkan di sini spa musik contohnya, dan deskripsi sesuaikan dengan kontennya, termasuk thumbnailnya silahkan teman-teman isi ya. Tinggal klik, kemudian kita diarahkan untuk memasukkan thumbnailnya. Saya contohkan di sini aja. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Kemudian kalau ingin teman-teman bisa diakses melalui aplikasi YT Studio untuk merubah thumbnail, jangan lupa di playlistkan ya. Jadi di playlistkan, kita buat playlist aja, misalkan playlist barunya lab 1 gitu, atau live pagi ya, live pagi. Nah, kita buat tidak publik nggak masalah, atau pribadi juga nggak masalah, klik ya. Jadi supaya teman-teman nanti di bagian YT Studio versi aplikasi tinggal masuk ke bagian playlist untuk merubah thumbnail, itu sudah bisa ya. Kemudian klik berikutnya penyesuaian, tidak usah diubah-ubah. Lalu di bagian visibilitas ini tergantung teman-teman, kalau sudah memang fix semuanya sudah selesai, langsung di publik atau di pribadi dulu ketika mungkin mau dioptimasi kembali. Nah, saya contohkan kita publik. Nah, ini adalah proses dalam pembuatan streaming key-nya atau kabelnya ya. Langsung kita klik buat ya, klik selesai. Dan untuk saat ini ada update dari YouTube. Nah, ini adalah tampilan yang lama ya, yang baru stream key-nya ada di atas. Nah, kemudian di bagian key streaming, teman-teman silahkan buat key streaming baru jika memang ini pertama kali. Kasih aja contohnya lab 1. Klik buat. Jadi kalau yang terbaru itu ada di bagian atas ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, sebentar, mana? Oh, minyak saya belum update. Nah, ini tampilannya nanti ada di atas, yang bagian kunci streamingnya ada di atas ya. Kemudian kita salin di sini ya, klik salin. Kemudian supaya teman-teman tidak perlu klik manual ya, silahkan aktifkan di sini. Ini berfungsi ketika teman-teman menggunakan jadwal ya, jadwal memulai di live-nya atau jadwal berhenti. Nah, ini teman-teman diaktifkan semuanya. Lalu setelah itu teman-teman di sini ya salin, dan silahkan masuk ke bagian server tadi. Ya, tinggal kita tempelkan kunci streamingnya. Seandainya kita mau dimulai, ya langsung aja klik mulai. Seandainya teman-teman mau dijadwal, tinggal teman-teman pilih mau dijadwal jam berapa sesuai dengan kebutuhan teman-teman, atau mau dibuat auto stop, misalkan dibuat 1 jam. Nah, ini untuk yang baru memulainya, jangan langsung non stop ya, apalagi channel belum monet ya. Saran saya pendek-pendek aja dulu, 1 jam atau 2 jam itu sudah cukup ya. Ini kalau kita pilih auto stop 1 jam, maka dia akan berhenti secara otomatis 1 jam kemudian akan berhenti. Atau bahkan di sini menit ya, contoh 1 menit, maka di sini akan otomatis berhenti setelah 1 menit. Nah, jadi kita nggak usah memilih jadwal stop ya.
secara manual. Jadi cukup dari sini saja. Kemudian ada menu pengulangan jadwal. Ada jadwal manual, artinya kita secara manual mengulangi lagi, membuat tugas lagi, atau jadwal harian. Nah, jadwal harian di sini dia akan memulai sesuai jam berapa kita memulai dan berhenti jam berapa di setiap harinya. Ini untuk di servernya. Tetapi untuk di YouTube Studionya kita tetap membuat baru seperti tadi ya, teman-teman. Nah, saya contohkan di sini saya menggunakan live 1 ya. Kemudian videonya ini dan case streaming saya menggunakan yang tadi ya. Dan di sini masih belum ada data karena masih belum dijalankan. Dan saya mencoba untuk berhenti auto stopnya 1 menit dan di jadwal harian. Dan coba kita mulai. Nah, ketika di sini di daftar tugas sudah aktif, di sini jelas 0329 sampai 0330 karena 1 menit ya hariannya. Dan kita cek di sini yang awalnya tidak ada data. Nah, sekarang sudah koneksi bagus dan di sini sudah berjalan video kita sesuai dengan pilihan tadi yang kita masukkan di dalam tugas live tadi. Nah, kita tunggu sampai ini berhenti 1 menit ya. Maka di sini di YouTube-nya karena kita sudah aktifkan tadi mulai otomatis dan berhenti otomatis, dia akan mengikuti sesuai server. Jika servernya berhenti, maka di YouTube-nya pun akan berhenti secara otomatis ya teman-teman. Dan karena saya pilih pengulangan harian, maka dia besok ini tadi ya, besok ya, ini akan terjadwal otomatis untuk tanggal berikutnya. Nah, kita tunggu sampai ini berhenti ya. Nah, ini sudah berhenti. Dihentikan. Nah, ini sudah menjadi otomatis dijadwalkan. Jadi kita besok udah nggak usah buka-buka server lagi. Nah, di YouTube-nya karena sudah tadi berhenti, nah di sini juga pun akan berhenti dan otomatis akan menutup sendiri. Nah, jadi karena di sini teman-teman memilih jadwal harian, maka besok ya, anggap aja ini saya akhiri ya. Jadi besok sebelum pukul ini ya, sebelum pukul 0329 atau sebelumnya atau mungkin malam harinya, teman-teman silahkan buat lagi di sini ya. Langsung klik jadwalkan dan kita pilih sesuai dengan yang selesai tadi. Ya, kita masukkan buat jadwal lagi sesuai case streaming yang tadi, yang masih menggunakan dari lab 1 tadi ya. Jadi tidak usah kita melakukan buka server kembali. Nah, jika tidak ingin harian ya udah, saran saya enak yang manual, apalagi channelnya masih pemula atau baru belajar meng-live ya. Jadi jangan langsung diatur jadwal jangan. Kita cari tahu jam berapa live-nya ya. Saya ulangi ya. Klik di sini, kasih aja namanya live 2 misalkan ya. Pilih filenya dan buat kunci streamingnya seperti tadi, jadwalkan, buat baru. Misalkan contoh SPA 2 ya, ini contoh aja. Dan kalau ingin ingin bisa merubah thumbnail melalui aplikasi YT Studio, dijadikan playlist ya. Di pribadi nggak apa-apa, klik berikutnya dan kita pilih public ya. Contohnya kita pilih public dan teman-teman bisa menggunakan key yang sudah ada atau buat baru nggak apa-apa ya, atau yang sudah ada di sini saya contohkan pakai yang ini ya, saya pakai yang ini. Dan jangan lupa diaktifkan mulai otomatis dan akhiri otomatis ya. Saya salin di sini dan saya contoh, saya ingin jadwalkan sekarang ya. Saya ingin jadwalkan. Nah, sekarang pukul 03.32 ya, 03.32 saya ingin jadwalkan di 03.33 dan berhenti di 1 menit dan jadwal manual. Klik jadwalkan. Nah, di sini masih belum jalan karena dijadwalkan. Nah, karena sudah jamnya, maka dia akan otomatis akan aktif sendiri dan di YouTube-nya pun juga akan berjalan dengan sendirinya. Ketika sudah nanti ini di server berhenti,
maka di YouTube-nya pun akan berhenti. Nah, itulah cara kerjanya, sangat mudah dan simpel, bisa diakses dari handphone ataupun dari PC. Silahkan teman-teman diputar lagi videonya dari awal atau diperlambat suaranya saya atau kecepatan pemutarannya supaya bisa dicerna dengan baik ya. Saran saya, gunakanlah konten yang original dan memang sesuai dengan target kita, dan ini adalah salah satu fitur yang memang disediakan oleh YouTube. Buatlah konten-konten yang bermanfaat, baik itu mau konten target Indonesia, luar negeri atau lainnya, silahkan. Semoga sukses semuanya dan manfaatkanlah fitur-fitur ini, dan jika tidak ada yang paham silahkan boleh chat admin kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.